Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada pertemuan yang keenam ini kita akan membahas tentang mu'rab dan masih bersama kitab An-Nahwu Shaghir karya Syekh Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni hafizahullah taala, pembahasan bab pembagian al-kalimah menjadi mu'rab dan mabni. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mabni, ya, baik pada fi'il madhi, fi'il amr, kemudian pada huruf dan juga sudah kita berikan contoh bagaimana cara mengi'rab huruf, bagaimana cara mengi'rab fi'il amr dan bagaimana cara mengi'rab fi'lu al-madhi. Insyaallah pada pertemuan yang keenam ini kita akan membahas al-fi'lu al-mudhari'. Ya. Al-fi'lul mudhari' mu'rabun. Fi'il mudhari' itu asalnya adalah mu'rab. Berbeda dengan fi'il madhi dan fi'lul amri. Kalau al-fi'lul madhi dan fi'lul amri keduanya mabni. Tapi kalau al-fi'lul mudhari' mu'rab. Secara asal adalah mu'rab. Illa idza tasalat bihi, kecuali apabila bersambung dengan fi'il mudhari' berikut ini. Jadi hukum asal al-fi'lul mudhari' adalah mu'rab dan fi'lul mudhari' menjadi mabni apabila bersambung dengan dua kondisi berikut. Yang pertama, apabila bersambung dengan nunun niswah, maka fayubna 'ala sukun. Maka mabni 'ala sukun. Contohnya yasjudna. Baik. Kita tuliskan di sini bahwasanya al-fi'lu al-mudhari' itu secara asal adalah apa? Adalah mu'rab. Dan dia menjadi mabni kapan? Nah, dan dia menjadi mabni apabila satu bersambung dengan yang namanya nun niswah, nun yang menunjukkan perempuan, ya. Atau nanti kalau kita belajar dhamir atau bagi yang sudah belajar dhamir, nun niswah itu adalah dhamir hunna. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah asalnya yasjudu. Yasjudu ini asalnya, kemudian bersambung dengan apa? Nun niswah menjadi yasjudna. Nah, seperti ini. Jadi yasjudna. Apa i'rab dari yasjudna? I'rabnya adalah al-fi'lu al-mudhari'u mabniyun 'ala sukun. Perhatikan di sini pada huruf terakhir dari fi'il sebelum bersambung dengan atau apa? Sebelum nun niswah. Dia harakatnya apa? Sukun. Maka kita katakan fi'lul mudhari' mabni 'ala sukun. Ini kondisi yang pertama. Kemudian Syekh melanjutkan kondisi yang kedua apabila bersambung dengan nunut taukid. Fahyubna 'ala al-fath. Contohnya hal tasjudanna. Yang kedua apabila bersambung dengan nun taukid, dan nun taukid sudah kita bahas pada pertemuan yang kelima kemarin, ya. Apabila bersambung dengan nun taukid. Nun taukid. Kondisi yang kedua bersambung dengan nun taukid. Contohnya kalimat yasjudu. Yasjudu kemudian bersambung dengan nun taukid, maka menjadi yasjudan. Nah, seperti ini. Apa i'rabnya?
al-fi'lu al-mudhari'u mabniyun 'alal fathi. Kenapa 'alal fathi? Ya karena fi'il mudhari' akhirannya berharokat apa? Berharokat fathah karena dia bersambung dengan nun taukid. Maka kita katakan mabni 'alal fathi. Nah, ini untuk kondisi mabninya fi'il mudhari'. Kalau kondisi mu'rabnya insyaallah nanti akan dibahas pada babnya. Sekarang al-ismu mu'rabun. Isim itu hukum asalnya adalah mu'rab sama seperti fi'il mudhari'. Hukum asalnya adalah mu'rab. Illa kecuali asyrata anwa'in minhu. Kecuali 10 jenis isim. Ya, isim yang sangat banyak ini, ribuan, ratusan ribu bahkan, ya. Itu semuanya mu'rab kecuali 10 jenis. Ya. Yang mana 10 jenis ini tubna ala harakati awakhiriha. Mabni berdasarkan kondisi harokat akhirannya. Apa 10 isim atau 10 jenis isim yang mabni ini? Yang pertama adalah dhamir. Ya, kondisi yang pertama adalah apa? Dhamir. Saya tuliskan ya. Bahwasanya al-ismu hukum asalnya adalah apa? Mu'rabun. Asalnya adalah mu'rab. Dan dia menjadi mabni kapan? Yang pertama jika dia adalah dhamir. Dia adalah dhamir. Contoh dhamir apa? Huwa, an, anta, a. Nah, seperti ini. Ini contoh dhamir ya. Bagaimana i'rabnya huwa, anta, ana? Nah, kita katakan pada i'rabnya untuk huwa adalah dhamirun mabniyun ala fathi. Ya, mabni alal fathi. Kenapa? Karena harakat akhirnya adalah fathah. Maka kita katakan mabni ala fathi. Syarubah anti ya. Nah, sekarang anti. Nah, apa i'rabnya anti? I'rabnya adalah dhamirun mabniyun ala al-kasri. Ya, lihat. Harakatnya adalah akhirnya adalah kasrah, maka kita katakan mabni alal kasri. Baik, sekarang ana, apa i'rabnya ana? Ana i'rabnya adalah dhamirun mabniyun ala sukun. Ya, karena harakat akhirnya apa? Adalah sukun. Mana sukunnya? Sukunnya di sini pada alif. Karena alif tidak bisa menerima harakat. Sehingga kita katakan dhamirun mabniyun ala sukun. Kemudian isim, jenis isim kedua adalah asma'ul isyarati siwa musanna. Isim isyarah kecuali yang menunjukkan dua. Sampai jelas di sini. Yang kedua adalah ismul isyarah. Ismul isyarah. Contohnya hadza. Kemudian ada apa lagi? Ha ulai. Hadza ha ulai ha bihi. Dan seterusnya. Atau kita ganti zalika ya. Zalika. Adapun hadzani maka dia tidak mabni ya, maka dia bukan. Hadzani dia bukan. Kenapa? Karena hadzani itu musanna. Musanna itu menunjukkan dua. Hadzani eh, dua sesuatu ini ya. Kalau hadza kan ini satu benda. Kalau dua benda kita katakan hadzani.
Hadzani kitabani. Ini adalah dua buku. Kita nggak mengatakan hadza kitabani, tapi hadzani kitabani. Dan hadzani dia mu'rab, bukan mabni. Yang mabni adalah hadza, haula'i, zalika, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengi'rabnya? Cara mengi'rabnya, hadza ismul isyarah mabni ala apa? Ala sukun. Ahsant. Kemudian haula'i haula'i ismul isyarah mabniyun ala al-kasri. Naam, al-kasri. Sebentar. Oke, perhatikan di sini. Kenapa kita katakan ala sukun? Karena dia berakhiran dengan alif di sini, dan alif tidak menerima harakat. Kenapa kita katakan ala kasri? Karena haula'i. Haula'i akhirannya apa? Kasrah. Nah, baik. Kemudian yang ketiga adalah asma al-asma'ul mausulah, kecuali yang musanna juga. Asma'ul mausulah kecuali yang musanna. Yang ketiga asma atau disebut dengan al-ismu al-mausul. Al-ismul mausul. Contoh dari isim mausul, contohnya adalah alladzi, allazina. Kalau allazani tidak, ya, tidak. Kenapa? Karena alladzani menunjukkan dua atau musanna. Ya. I'rabnya alladzi al-ismul mausul mabniyun ala ala sukun. Kemudian untuk alladzina alladzina al-ismul mausul mabniyun alal fathi. Nah, seperti ini. Ya. Jadi alladzi ismul mausul mabni ala sukun. Kenapa? Nah, ini di sini akhirannya alladzi berakhiran dengan sukun, maka kita katakan mabni ala sukun. Begitu pula alladzina dia berakhiran dengan apa? Fathah, maka kita katakan mabni alal fath. Ya, mabni alal fathi. Ini untuk isim mausul ayyuhal ikhwah. Berikutnya, jenis yang keempat adalah asmaul istifham, kecuali ayyi. Nah, kecuali ayyi. Kenapa? Karena ayyi bisa berubah. Seperti kita belajar di ABY. Ya, kita belajar fi ayyi madrasatin. Nah, kan fi ayyi. Ya, beda lagi nanti bisa mengatakan ayyu. Bisa dikatakan ayyat kitabin turidu. Ya, kan ayyu bisa berubah. Bisa menjadi ayyu, ayya, ayyi. Maka dia bukan mabni. Adapun selain ayyu, mabni. Nah, yang ke berapa? Yang ke lima atau keempat? Yang keempat ya. Yang keempat disebut dengan ismul istifham. Istifham. Ya, istifham itu pertanyaan. Ya, kata kalau bahasa kita kata tanya, katanya. Contohnya hal. Apa i'rabnya hal? Maka kita katakan hal ismul istifham mabni alal ala sukun. Mabni ala sukun. Ya, terus ya. Ya.
ismul istifham mabni ala sukun. Nah, ini yang adalah ismul istifham. Jenis yang kelima adalah asma'us syart. Asma'us syarti nanti kita akan belajar pada pembahasannya, ya, isim syarat, ya, ismus syart. Contohnya adalah man. Mungkin di antara antum ada yang pernah mendengar semboyan menjadda wajad. Nah, itu mannya itu termasuk ismu syart. Maka kita katakan man ismu syarti mabniyun ala sukun. Nah, kemudian yang jenis yang keenam, asmaul af'al. Asmaul af'al ini isim yang memiliki makna fi'il. Ya, disebut dengan ismul fi'li. Ya. Jadi ada isim, ada fi'il, ada isim yang memiliki makna fi'il. Contohnya apa? Di kitab disebutkan apa di situ? Ada kalimat soh. Ya. Ini perlu kita bahas satu-satu insyaallah ya. Yang pertama adalah kalimat soh. Soh itu artinya adalah uskut, diam. Ya, soh itu artinya uskut, diam. I'rabnya apa? I'rabnya adalah ismul fi'li mabniyun ala sukun dan seterusnya. Ya, sah ismul fi'li mabniyun ala sukun. Kalau mau dilengkapi bisa nanti kita katakan ismu fi'lil amri karena sah itu artinya uskut itu fi'il amr. Nah, kita katakan ismu fi'lil amri mabni ala sukun. Ya. Yang lain ada apa itu? Ada amin. Amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin artinya adalah istajib, kabulkan. Ya, istajib, kabulkan. I'rabnya apa? Ismul fi'li atau ismu fi'lil amri mabni ala sukun. Amin ala sukun. Afan ala fathi ya. Amina mabni ala fathi. Kemudian di situ ada hayhata. Ada hayhata. Artinya ba'uda, jauh. Jauh, ya. Artinya jauh dan ba'uda ini fi'il apa? Al-fi'lul madhi. Ya. Kalau istajib tadi fi'il apa? Fi'lul amri. Maka ketika kita mengatakan hayhat, i'rabnya apa? Kita bisa mengatakan ismul fi'li mabni ala fathi, atau kita katakan ismu fi'lul madhi. Ismul fi'lil madhi, apa? Ismul fi'li al-madhi mabniyun ala fathi. Seperti itu. Kemudian ada syattana. Ya, ada kalimat sebentar. Ada kalimat syattana ya. Syattana itu artinya berbeda. Syattana. Syattana itu sama artinya al-farqu ya, al-farqu atau juga memiliki makna ba'udah. Juga bisa berarti artinya adalah ba'udah. Sehingga kita samakan di sini aja ya. Jadi ada kalimat syattana. Kemudian ada kalimat atau kata uff. Nah, ini sering yang kita dengar uffin.
Uffin itu kalau bahasa kita biasanya diartikan dengan ah, uff, ah, wala taqul lahuma uff. Jangan katakan kepada kedua orang tua kita kalimat uff, ah, seperti itu. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab sendiri, ya, uff itu memiliki arti adalah sesuatu yang tidak disukai, ya tadajur, ya, sesuatu yang dibenci. Nah, itu uff. Jadi uff itu artinya adalah atadajjaru, atadajjaru. Aku nggak suka, aku benci, atadajjar. Nah, ini fi'il apa? Ini fi'il mudhari'. Sehingga kita bisa mengatakan ismul fi'lil mudhari' mabni 'alal kasri. Nah, atau boleh kita mengatakan ismu fi'li mabniun 'ala kasri. Berikutnya ada kalimat atau kata wai, ya. Ada kata apa tadi? Kalimat atau kata wai. Wai sendiri itu adalah isim fi'il mudhari', artinya atawajja'u. Ya, artinya atawajja'u. Kesakitan ya. Aku kesakitan. Atawajja'u. Ya, wai. Atawajja'u. Ini juga sama. Ini adalah fi'il apa? Fi'il mudhari'. Artinya aku sakit. Ya, aku sakit. Ini ungkapan yang digunakan untuk mengeluh ya, mengeluh, mengeluh. Kita bisa mengatakan ah, wah, wai, ah, seperti itu. Nah, baik. Ayo ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Ya, selain tawajju', selain kesakitan itu juga bisa berarti ta'ajjub. Ya, at-ta'ajjabu. At-ta'ajjabu. Ta'ajjaba, ya ta'ajjabu. Artinya kagum, terpesona. Nah, atau apa? Karena ta'ajjab ya. Sorry, ta'ajjabu. Itu apa? Menunjukkan bahwasanya dia terpesona. A'jaba yu'jibu ya, lebih tepatnya. U'jibu. A'jaba yu'jibu. Nah, contohnya ketika kita mengatakan waili Muhammadin. Waili Muhammadin. Ya, dia terkagum ya, terkagum atau terpesona dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Wailah, u'jiba bihi. Wailah, ya, waili Muhammad. Aku aku terkagum, aku terpesona dengan Muhammad. Tetapi juga memiliki makna-makna yang lain yang jelas. Untuk wai ini sendiri adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mabni 'ala sukun. Berikutnya ayuhal ikhwan azanallahu wa iyyakum adalah al-alamul makhtumu bi waihin. Yang ketujuh adalah nama yang
akhiran waih, ya. Yang ketujuh yaitu al-alam al-makhtum bi waihin, bi waihin. Tep, ya. Contohnya adalah Sibawayh, Sibawaihin, Sibawaihin. Salah seorang ulama nahwu, ya. Apa artinya Sibawayh? Maka terlihat kondisi dia di dalam kata. Contohnya jaa Sibawaihin. Contohnya kita katakan jaa Sibawayh. Maka Sibawayh kita katakan fa'il, kita katakan ismu mabniyun ala kasri, seperti ini. Ismun mabniyun ala kasri fi mahalli raf'in fa'il. Ya Sibawayhin ismun mabniyun ala kasri. Berikutnya ada kata atau jenis yang kedelapan adalah al-a'da'ul murakkabah ada 12. Ya, adat murakkabah. Yang kedelapan adalah al-a'dad bilangan yang murakkab itu bertumpuk, ya. Al-murakkabah. Adat murakkabah ini 11 sampai 19. Ini disebut dengan bilangan yang murakkab 11 sampai 19. Tapi yang mabni itu kecuali 12. Ya, jadi 11 sampai 19 itu mabni. Kalau 12 dia mu'rab. Contohnya adalah kalimat ahada asyara. Ahada asyara, maka kita katakan al-a'da'ut murakkabah mabniyatun ala fathil juz'aini. Ya, mabni ala al-fathi al-juz'aini. Kenapa disebut fathil juz'aini? Karena kedua-duanya fathah, mabni ala fath. Nah, insyaallah nanti ada pembahasan tersendiri ya tentang ahada asyara dan seterusnya. Berikutnya yang ke-9 adalah dzuruful murakkabah. Ya, dzaraf itu kata keterangan, ya. Dzuruf yang al-murakkabah, yang bertingkat. Maksudnya murakkabah itu gini, murakkabah itu ada dua kata, dua kata menjadi satu. Ya. Dua kata yang berbeda kemudian dijadikan menjadi satu, itu disebut dengan murakkab. Nah, dzuruf murakkabah contohnya adalah apa? Laila nahar, siang malam. Nah, ini juga sama. I'rabnya dzuruful murakkabah mabni ala fathi al-juz'ain. Laila nahar, karena keduanya fathah. Berikutnya yang terakhir adalah wa ba'du dzurufil mufradah, dan sebagian dzaraf yang tidak murakkab, yang mufradah, yang sendiri, ya. Tapi enggak seluruhnya, tapi sebagian. Ba'du dzuruf al-mufradah. Seperti apa? Seperti kalimat atau dzaraf idza atau idza, ya. Apa i'rabnya idza? Maka kita katakan dzarfun mabniyun ala sukun, seperti ini. Nah, laila nahar juga bisa katakan dzarf. Ya, ad-dzarfu mabniyun ala fathi al-juz'ain. Nah, inilah yang disebut dengan isim-isim atau 10 jenis isim yang mabni. Selain 10 ini adalah mu'rab. Nah,
Ini yang bisa kami sampaikan ya ikhwah. Terakhir, kami memberikan latihan kepada antum sekalian atau soal untuk dijadikan sebagai bahan latihan dan murojaah. Silahkan di i'rab kalimat berikut. A'rif. Yang pertama adalah nahnu. Maaf. Yang pertama adalah nah. Yang kedua adalah haula'i. Yang ketiga adalah rahawaihin. Rahawaihin. Ya, rahawaihin. Yang ketiga. Berikutnya ada kata sebentar. Berikutnya silakan di i'rab allati. Ya. Kemudian yang kelima adalah kalimat amin. Nah, ya ikhwah, silahkan ada 5 kata yang bisa dijadikan bahan latihan dalam meng'irab. Nah, Allah taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.